Makan malam pun selesai. Fiona mengajak Abimana untuk nonton bersama di ruang keluarga, tapi pria itu menolaknya. Ia meminta Tiara membawanya kembali ke kamar. "Apa Tuan mau langsung tidur?" "Tidak baik langsung tidur sehabis makan, Tuan," tanya Tiara saat mereka berada di dalam lift. Abimana tidak menjawab. Ia hanya diam sampai pintu lift itu terbuka. Tiara pun kembali mendorong kursi roda Abimana menuju ke kamarnya. "Tuan benar-benar ingin tidur?" ulang Tiara saat sudah berada di kamar Abimana. Abimana menghentikan kursi rodanya, lalu menggerakkan jarinya agar Tiara mendekat padanya. Tiara pun dengan patuh berdiri tepat di depan tuannya. "Satu hal yang harus kau ingat baik-baik. Aku suka keheningan. Aku tidak suka kebisingan. Jadi berhenti mengulang-ulang pertanyaan yang tidak ingin aku jawab. Cukup lakukan apa perintahku," kata Abimana dengan serius. "Baik Tuan, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi," ucap Tiara sambil membungkukkan badannya sekilas. Sudah 2 kali ia melakukan kesalahan. Abimana tidak menjawab. Ia menjalankan kursi rodanya ke arah ruang kerjanya. Tiara yang mengerti kemana tuannya akan pergi, langsung meraih kursi roda itu dan mendorongnya ke tempat tujuan. Ini kali pertama Tiara masuk ke dalam ruang kerja Abimana. Ruangan itu dilengkapi dengan furniture yang terbuat dari kayu asli. Warnanya juga warna kayu pada umumnya. Susunan barang-barang di sana tampak rapi sekali. "Aku mau memeriksa beberapa laporan perusahaan," ucap Abimana yang sudah duduk di balik meja kerjanya. "Baik Tuan, apa Tuan mau saya buatkan teh atau kopi?" tawar Tiara. "Tidak," jawab Abimana dengan singkat. "Oh, baik Tuan." Abimana pun mulai membuka laptopnya. Ia tampak serius memeriksa beberapa laporan di laptop itu. Lalu, bagaimana dengan Tiara? Tiara hanya berdiri tegak seperti pajangan di samping sofa yang ada di sana. Mau minta izin untuk duduk di sofa itu saja, dia tidak berani. Dia hanya diam sambil berdiri menatap Abimana yang sedang bekerja. Kalau dilihat seperti itu, Abimana tampak sempurna tanpa cacat celah. Bagaimana bisa kekasihnya meninggalkannya begitu saja? Entahlah, Tiara pun tidak mengerti urusan itu. Detik demi detik terus berlalu. Kaki Tiara mulai terasa pegal. Ia ingin numpang duduk di sofa itu, tapi rasanya terlalu berlebihan. Kelamaan berdiri membuat kakinya terasa berdenyut. Perlahan tapi pasti, Tiara berangsur turun duduk di lantai saja. Abimana melirik dengan ekor matanya saat Tiara duduk di lantai. Tapi dia pura-pura tidak melihat dan tetap fokus pada laptopnya. Lama-kelamaan, Tiara mulai diserang ngantuk. Gadis itu sudah menguap beberapa kali. Berdiam diri tanpa melakukan apa-apa membuatnya merasa ngantuk dan ingin segera tidur. Tapi tuannya saja belum tidur. Masa iya? Dia kembali ke kamar duluan dan tidur di sana. Apalagi ia teringat saat Abimana bilang harus menemaninya 24 jam. Mau tidak mau, Tiara harus sabar menunggu tuannya selesai. Abimana sendiri kini meregangkan tangannya ke atas. Ia menutup laptopnya karena pekerjaannya telah selesai. Saat ia melihat ke arah Tiara, ternyata gadis itu malah ketiduran sambil menyandarkan kepalanya di sofa. Abimana menggelengkan kepalanya. Ia pun menggerakkan kursi rodanya mendekat ke Tiara. Tiara tampak tertidur pulas. Abimana mencoba membangunkannya dengan menusuk-nusuk pipi gadis itu dengan ujung jari telunjuknya. Nando, jangan ganggu," racau Tiara yang tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan Abimana, bukan sepupunya, Nando. Mendengar nama seorang pria disebut, Abimana jadi kesal. Ia menusuk-nusuk lagi pipi gadis itu, tapi kali ini lebih kuat. "Nando, nanti saja mainnya. Aku masih ngantuk." Dengan mata tertutup lagi-lagi Tiara mengira kalau itu adalah Nando. Abimana makin kesal. Pikirannya sudah mengarah ke yang bukan-bukan. Gadis di depannya ini masih belum membuka matanya. "Hei, gadis kampung!" Kali ini Abimana mengguncang bahu Tiara. "Hei, bangun!"
Bisa-bisanya kau tidur saat aku kerja. Melihat Tiara masih tidak bergerak, akhirnya Abimana mengguncang bahunya dengan kuat. Tiara pun terkejut, lalu dengan cepat membetulkan posisi duduknya. Ia menggosok kedua matanya lalu melihat Abimana yang sudah ada di depannya dengan wajah datarnya. "Tuan, maaf Tuan, saya ketiduran," ucap Tiara lalu cepat-cepat berdiri. "Berani sekali kau mengigau menyebut nama kekasihmu saat bekerja denganku," ketus Abimana. "Hah? Kekasih? Tidak mungkin Tuan, saya tidak punya kekasih," jawab Tiara dengan panik. "Jelas-jelas kau menyebut nama Nando tadi." "Oh, itu sepupu saya Tuan, namanya Nando, bukan kekasih. Saya tidak punya kekasih," terang Tiara secara jujur. "Jelas saja kok tidak punya kekasih. Kau saja bau minyak angin nenek-nenek," cibir Abimana lalu memutar kursi rodanya. "Tidak Tuan, saya belum punya kekasih karena saya masih takut jatuh cinta," ucap Tiara secara tiba-tiba. Mendengar hal itu, Abimana terdiam sejenak. Ia mencerna kembali apa yang dikatakan Tiara barusan. Takut jatuh cinta? Abimana tersadar saat Tiara mendorong kursi rodanya menuju ke dalam kamar. Terdengar sangat pengecut sekali, sampai jatuh cinta saja kau takut, ucap Abimana masih membahas hal tadi. "Sebenarnya bukan cintanya yang membuat saya takut, tapi patah hatilah yang membuat saya takut untuk jatuh cinta Tuan. Saya tidak ingin merasakan yang namanya patah hati," saut Tiara sambil terus mendorong kursi roda itu. "Kau pasti pernah kecewa ya dengan seseorang, makanya kau sampai takut untuk jatuh cinta," tebak Abimana. Mereka sudah sampai di kamar. Tiara mendorong Abimana hingga ke tepi ranjang. "Tebakan Tuan salah, saya belum pernah jatuh cinta, belum pernah merasakan kecewa karena cinta." "Lalu, bagaimana kau menyimpulkan jatuh cinta itu menyakitkan? Kau bahkan sampai takut untuk jatuh cinta." "Saya sering dengar curhatan orang-orang di tempat kerja saya dulu Tuan." Abimana melengos. Gadis ini ternyata terlalu naif sekali. "Kau tahu rasanya kopi?" tanya Abimana tiba-tiba. "Pahit," jawab Tiara. "Kau tahu rasanya gula?" tanya Abimana lagi. "Manis," jawab Tiara lagi. "Kau tahu rasanya jatuh cinta?" Kali ini Tiara menggelengkan kepalanya. "Menurutmu menyenangkan atau menyakitkan?" tanya Abimana. Bisa jadi keduanya," jawab Tiara. "Kenapa begitu?" tanya Abimana penasaran. "Kalau kita jatuh cinta pada orang yang tepat, rasanya pasti menyenangkan. Sebaliknya, kalau kita jatuh cinta pada orang yang salah, pasti itu menyakitkan." Abimana terasa tersentuh. Jawaban Tiara kali ini terasa menyinggung dirinya sendiri. Apa itu artinya ia jatuh cinta pada orang yang salah? Makanya ia merasakan sakit seperti yang ia rasakan saat ini. Ingatan Abimana kembali ke beberapa hari yang lalu, saat Carla datang ke rumahnya menemui ibunya. Saat itu, Abimana mendengar dengan jelas kalau Carla ingin berpisah dengannya. Saat itu, rasanya sangat menyakitkan. Bahkan sakitnya masih membekas sampai sekarang. Sakit seperti inikah yang membuat Tiara jadi takut jatuh cinta? Abimana terdiam sejenak setelah mendengar jawaban Tiara. Perkataan gadis ini terasa benar adanya. "Tuan," panggil Tiara karena melihat Abimana yang diam saja. Abimana berdehem untuk menetralkan suasana. "Kau tahu kopi pahit dan gula manis karena pernah mencicipinya, bukan? Tapi bagaimana kau bisa menyimpulkan tentang rasa cinta kalau kau sendiri belum pernah jatuh cinta?" Rupanya Abimana masih membahas yang tadi. "Itu pendapat saya saja setelah sering mendengar curhatan teman-teman. Kalau menurut Tuan sendiri bagaimana? Cinta itu manis seperti gula atau pahit seperti kopi?" Dengan beraninya Tiara malah bertanya balik tentang cinta. "Aku tidak tahu. Terkadang kopi yang pahit pun tetap diminum juga kan? Sama seperti cinta. Meskipun kadang tahu cinta itu bisa menyakitkan, tapi orang tetap ingin jatuh cinta," jawab Abimana yang terasa getir di telinga. "Tuan benar. Syukur-syukur kita bisa menemukan orang yang tepat untuk kita cintai," ucap Tiara membenarkan perkataan Abimana. "Kita?" ulang Abimana yang diaguki Tiara. "Kau jatuh cinta saja takut, malah sosokan bilang kita." "Hehehe, ya maaf Tuan, mana tahu nanti-nanti saya jatuh cinta. Saya rasa saya juga terlalu muda untuk jatuh cinta, apalagi patah hati." "Memangnya berapa umurmu?" tanya Abimana. "Baru 19 tahun Tuan," jawab Tiara.
Bocah 9 tahun aja udah tahu jatuh cinta, cibir Abimana. Umur 9 tahun udah jatuh cinta, pas patah hati malah mogok sekolah, saut Tiara sambil tertawa kecil. Ia menertawakan ucapannya sendiri. Melihat Tiara tertawa, sudut bibir Abimana sedikit bergerak. Entah kenapa dia jadi terbawa senang melihat Tiara yang sedang tertawa. Sudah, hentikan omong kosongmu tentang cinta. Bantu aku naik ke tempat tidur, aku sudah mengantuk. Oh, siap tuan. Seperti biasa, Tiara pun membantu memapah Abimana hingga naik ke atas tempat tidur. Ia juga menarik selimut dan menyelimuti Abimana hingga batas dada. Sejujurnya, Tiara gadis pertama yang dibiarkan Abimana melakukan ini padanya. Selamat malam tuan, semoga istirahat tuan nyenyak dan besok bangun dengan segar, ucap Tiara sebelum meninggalkan Abimana. Besok jangan bangun kesiangan, bangunkan aku jam 6 pagi, titah Abimana. Jam 6? Apa tuan ada kegiatan besok pagi? Tanya Tiara penasaran. Jam 6 rasanya terlalu pagi, apalagi Abimana sudah tidak bekerja di kantornya lagi. Kau banyak sekali bertanya, bangunkan saja jam 6, aku mau jalan-jalan pagi, jawab Abimana lalu memejamkan matanya tanda tidak mau diganggu lagi. Oh, oke tuan, selamat malam. Tiara pun mematikan lampu kamar Abimana dan keluar dari kamar itu. Ia masuk ke kamar sebelah dan langsung merebahkan badannya di atas ranjang yang terasa sangat empuk sekali. Beda dengan yang ada di rumahnya. Empuk sekali tempat tidur ini. Jangan sampai aku kesiangan karena tidur di tempat senyaman ini, gumam Tiara sambil berbaring dengan tangan mengusap-ngusap tempat tidur itu. Ternyata Tuan Abimana tidak begitu galak. Dia sepertinya baik, hanya saja dia mungkin berubah karena kondisinya. Semoga dia bisa sembuh dan berjalan kembali, ucap Tiara sebelum ia benar-benar tidur. Besoknya, Tiara bangun jam 5:30 pagi. Ia segera mandi dan berpakaian karena tidak boleh terlambat masuk ke kamar tuan mudanya. Saat keluar kamar, ia berpapasan dengan Bibi Elis yang membawa beberapa pakaian di tangannya. Ternyata pakaian itu adalah seragam untuk Tiara pakai selama bekerja merawat Abimana. Setelan celana panjang dan kemeja lengan pendek berwarna abu-abu muda itu adalah seragam untuknya. Ini seragam dari Nyonya Fiona. Nyonya memintamu memakai ini, ucap Bibi Elis. Baik, Bi, kalau begitu aku ganti sekarang. Tuan Abimana minta dibangunkan jam 6 pagi, aku tidak boleh terlambat, kata Tiara. Jam 6 pagi? Tumben Tuan bangun pagi sekali. Semenjak kecelakaan, Tuan tidak pernah bangun sepagi itu. Benarkah? Tapi tadi malam Tuan sendiri yang memintanya. Ya udah, aku pamit dulu ya, Bi. Mau ganti baju sekarang. Oh ya, boleh tahu nama Bibi? Saya Bibi Elis, kepala pelayan di sini. Kalau ada apa-apa, cari saja Bibi. Baik, Bibi Elis. Kalau begitu, aku ke dalam dulu ya. Tiara kembali masuk ke dalam kamarnya. Ia pun segera mengganti pakaiannya dengan seragam tersebut. Setelah itu, ia cepat-cepat masuk ke kamar Abimana karena sudah tepat jam 6. Ceklek. Tiara membuka pintu dengan perlahan. Kamar itu masih gelap, sepertinya Abimana masih tidur. Tiara pun masuk dan mendekati tempat tidur. Kau terlambat 1 menit, ucap Abimana dengan suara serak yang terdengar sangat seksi. Khas orang baru bangun tidur. Tiara tersentak, ia pikir Abimana masih tidur. Pria itu membuka matanya dan melihat Tiara sudah berdiri di dekatnya. Maaf tuan, tadi saya harus ganti baju dulu, ucap Tiara dengan jujur. Abimana baru sadar, gadis itu tidak memakai baju lusuh miliknya lagi, melainkan pakaian seragam seperti seorang perawat. Wajah Abimana berubah masam. Ia tidak suka melihat Tiara berpakaian seperti itu. Siapa yang memberimu pakaian itu? Aku tidak suka kau memakainya, ketus Abimana. Ini dari Nyonya Fiona tuan, jawab Tiara dengan pelan. Besok aku tidak mau melihatmu memakai seragam itu lagi. Kau pikir aku pasien rumah sakit yang sedang dirawat oleh seorang suster? Jangan pakai itu. Jangan pakai baju kaosmu yang jelek seperti kemarin. Tiara mengernyitkan dahinya. Kalau begitu, ia harus pakai baju apa? Aku akan meminta asistenku mencari baju yang pas untukmu.
Sekarang bantu aku ke kamar mandi, titah Abimana tiba-tiba. Baik Tuan. Tiara dengan cepat membantu Abimana untuk turun ke kursi rodanya, lalu mendorongnya ke kamar mandi. Sama seperti kemarin, Abimana bisa mandi sendiri, tapi berpakaian masih dibantu oleh Tiara. Setelah selesai berpakaian, Abimana pun meminta Tiara membawanya ke taman yang ada di belakang rumahnya. Pagi itu, ia ingin menghirup udara segar, tak hanya berdiam diri di kamar saja. Taman di sini sangat indah ya Tuan. Tuan harus sering-sering keluar untuk menghirup udara segar seperti ini, ucap Tiara yang kagum dengan taman yang begitu luas di halaman belakang rumah. Ini kali pertamanya ia menginjakkan kakinya di taman itu. Mamiku suka tanaman. Bunga-bunga di sana terawat dengan baik sesuai keinginannya. Abimana dengan senang hati menjelaskan pada Tiara. Tiara melihat ada 2 orang pekerja lain di sana. Mereka sedang menyiram dan merapikan tanaman. Melihat tuan muda mereka datang ke taman membuat mereka saling berbisik satu sama lain. Jarang-jarang tuannya itu mengunjungi taman ini. Tuan mau di sini aja atau berkeliling lagi? Tawar Tiara. Di sini aja dulu. Aku masih ingin di sini, jawab Abimana tanpa menoleh ke arah Tiara. Baik Tuan. Abimana duduk di kursi rodanya sedangkan Tiara berdiri tepat di belakang Abimana. Dari balik jendela, Fiona mengintip anaknya dan Tiara. Fiona tersenyum bahagia. Sepertinya Abimana mulai nyaman dengan keberadaan Tiara di sampingnya. Melihat Abimana datang ke taman sepagi ini saja membuat Fiona merasa takjub. Tiara sepertinya bisa merawat anaknya dengan sangat baik. Bersambung.